warahmatullahi wabarakatuh. Materi kalkulus 1 ini akan kita selesaikan sampai akhir di bab 6. Ya, jadi di materi ke-12 ini kita akan membahas ini ya, masih fungsi transenden, yaitu untuk basisnya yang bukan bilangan natural atau bukan bilangan alami, bukan beserta di sini ini ada aplikasinya, yaitu pertumbuhan peluruhan, kemudian ada persamaan diferensial order pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, fungsi eksponensial dan logaritma utama. Nah, sebelumnya kita bekerja atau kita mengenal ini ya, bilangan E pangkat akar 2, kemudian ada E pangkat V, dan semua pangkat ya E pangkat sesuatu di sini fx. Nah, ini ya, kita punya eksponensial dengan bilangan basisnya bilangan natural. Nah, bagaimana dengan kalau kita punya eksponensial tapi basisnya bilangan real? Bilangan real secara umum, misalnya seperti ini, di pangkat P, terus di pangkat E, dan bilangan yang lainnya yang ya bisa kita tuliskan secara umum itu adalah A pangkat X untuk A positif dan X-nya bilangan real sembarang. Nah, bagaimana juga kalau kita punya R itu sama dengan P per Q, ini adalah bilangan rasional. Maka kita akan punya A pangkat R itu adalah A pangkat P per Q, atau bisa kita tuliskan sebagai A pangkat P akar dari Q. Nah, tapi kita juga tahu kalau A pangkat R itu sama dengan ini eksponensial, dan ini saling inverse ya. Jadi eksponensial dan ln itu fungsi yang saling inverse. Ini dari A pangkat R, maka kita akan punya eksponensial R ln A ya, atau kita akan punya ya A pangkat R ln A. Nah, di sini ini adalah fungsi eksponensial dengan basisnya A. Nah, ini didefinisikan seperti ini. Ini harusnya bukan A ya, ini harusnya E. Ya, jadi E pangkat R itu sama dengan eksponensial R dikali ln A. Atau kita bisa definisikan seperti ini. Jadi untuk sembarang bilangan A dan bilangan real X, A pangkat X itu adalah E pangkat X ln A. Berikut ini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan 2 pangkat pi? Ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan ini sebelumnya kita kenal kalau 2 pangkat 1 itu adalah 2 pangkat 4 itu adalah 2 perkalian 2 sebanyak 4 kali. Jadi untuk 2 pangkat n itu adalah perkalian 2 sebanyak n kali. Nah, ini
ada sebanyak N. Nah, kemudian kita definisikan 2 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, dari bilangan ini, terus kita punya bilangan negatif, jadi 2 pangkat min N itu adalah 1/2 pangkat N. Untuk N-nya positif. Jadi, kalau kita punya 2 pangkat min 3, itu artinya adalah 1/2 pangkat 3. Atau kita punya ini ya, 1/8. Nah, akhirnya kalau kita punya R itu adalah bilangan rasional P per Q, jadi 2 pangkat R ini sama dengan 2 pangkat P per Q ini akan sama dengan 2 pangkat P dibagi dengan atau diakarkan Q. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 7/3 itu adalah 2 pangkat 7 akar 3. Ya, jadi untuk memperluas ini ya 2 pangkat X, untuk X-nya bilangan real, di sini 2 pangkat Pi. Pi itu kan bisa didekati oleh ya Pi-nya sendiri ini didekati oleh 3,141 dan seterusnya ya. Jadi 2 pangkat Pi juga bisa didekati dengan cara yang sama. 2 pangkat Pi ini bisa didekati dengan cara yang sama untuk mendekati nilai Pi. Jadi ini kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 3,1, 2 pangkat 3,14, 2 pangkat 3,141, dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan peroleh 2 pangkat dari definisi yang tadi ya, sebenarnya yang definisi kita ingatkan lagi definisinya, yaitu A pangkat X itu adalah eksponensial X ln A. Jadi 2 pangkat Pi itu bisa kita tuliskan sebagai E pangkat V ln A. Ya, OA-nya di sini adalah 2. Nah, dari sini kita lihat ini ya, dari kita peroleh ini ln A pangkat X itu adalah tadi di definisi sebelumnya kita punya A pangkat X itu adalah E pangkat X ln A, atau ya ini X ln A nya itu sama dengan ln A pangkat R ya sebenarnya. Jadi A pangkat X. Nah, jadi kita peroleh ini ln AX. Ln AX ini adalah ln dari eksponensial X ln A. Atau sama dengan X ln A, karena ln dan eksponensial ini fungsi yang saling inverse atau operator yang saling inverse. Nah, dari eksponensial ini kita punya sifat-sifatnya. Ini ada beberapa. Kalau kita punya 2 bilangan positif A dan B, kemudian X dan Y bilangan real, maka ini ya A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Kemudian ini kalau diselisihkan dikalikan A pangkat X dipangkatkan Y itu sama dengan A dipangkatkan X kali Y. Nah, ini A kali B pangkat X itu sama dengan
masing-masing dipangkatkan, kemudian A per B pangkat X itu pembagian dengan A pangkat X dengan B pangkat X. Nah, kita coba buktikan ya, buktinya coba yang satu, bukti yang satu. Ini karena kita punya ini ya, jadi bisa kita tuliskan A pangkat X, A pangkat Y itu adalah E X ln A dikali E Y ln A, atau sama dengan X dikali karena ini ini ya, ini sama aja dengan X ln A ditambah Y ln A, atau ini sama dengan X plus Y dikali ln A. Terus kita kembalikan ke definisi ini ya. Jadi kita peroleh di sini ini sama dengan A pangkat X plus Y. Itu kemudian yang ketiga, ini kita punya A pangkat X kali Y, ini sama aja dengan E pangkat Y ln AX ya. Nah, ini sama aja dengan E dikali XY ln A, atau ini sama dengan AXY ya. Itu yang ketiga. Untuk yang lainnya nanti silakan dibuktikan sendiri. Nah, ini ada sifat ini ya, turunan dari fungsi eksponensial dan integralnya. Dari turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. Ini integral dari A pangkat X dx itu adalah 1 per ln A dikali A pangkat X. Ini syaratnya A-nya tidak boleh 1. Nah, sebelumnya ini kalau kita punya logaritma alami, ini sama dengan dirinya sendiri. Terus kalau integral, ya itu sama ya, integralnya itu adalah dirinya sendiri. Nah, kita coba buktikan. Ini dx A pangkat X, terus karena A pangkat X itu bisa kita tuliskan sebagai EX ln A. Nah, dengan aturan rantai pada fungsi ini, fungsi eksponensial alami ini, kita misalkan U-nya X ln A, jadi turunannya terhadap X itu adalah ln A. Jadi ini, jadi misalkan U terhadap E pangkat U dikali dUX itu adalah turunan ini adalah E pangkat U, ini du dx nya itu adalah ln A. Jadi ini kita peroleh E pangkat X ln A dikali ln A. Yang bagian ini sama aja dengan A pangkat X.
dan A. Ya, itu. Terus untuk integral, ini integral A pangkat X dx ini sama dengan integral EX dan A dx. Ya. Oh, ini integralnya diperoleh langsung dari rumus turunan. U sama dengan X ln A, du sama dengan dx, ini jadi ln A. Ya, ini bisa kita tuliskan integral F pangkat U, terus dx-nya, ini dx sama dengan du per ln A. Nah, ini dx-nya du per ln A. Jadi integralnya ini sama dengan 1 per ln A E pangkat U plus C. U-nya itu adalah E pangkat X ln A, atau ini sama dengan 1 per ln A, yang E pangkat X ln A-nya itu adalah A pangkat X. Ya, itu untuk teorema B. Contoh yang kita akan kerjakan, ya, turunan dari Y untuk nih, kita tuliskan dulu. Kalau kita punya ini A pangkat X, ini akan sama dengan A pangkat X ln A. Nah, jadi ini dx untuk yang bagian awalnya ini sama dengan 5 dikali X pangkat 4 plus 2, pangkatnya dikurangi 1, di sini jadi pangkat 4, terus bagian yang dalamnya ini kita turunkan. Turunannya itu adalah 4x pangkat 3. Ya, kalau yang duanya itu turunannya jadi 0. Terus ditambah ini turunannya itu adalah 5, sesuai dengan ini ya. Nah, ini jadi kita peroleh ini adalah 5 pangkat X pangkat 4 plus 2 dikali dengan turunan ini. Nah, karena kita gunakan aturan rantai, turunannya itu adalah 4x pangkat 3. Ya, jadi kita peroleh, ini ada yang kurang, ln 5. Ya, jadi ini kita peroleh 20x pangkat 3, X pangkat 4 tambah 2 pangkat 4, tambah ini 5-nya, ya kalau diuraikan, ya ini jadi 5 dikali 5 pangkat X pangkat 4 plus 1 dikali 4x pangkat 3 ln 5. Jadi ini 20x pangkat 3, X pangkat 4 plus 2 pangkat 4 ditambah, nah ini kita kalikan 20x pangkat 3, 5x pangkat 4 plus 1 ln 5. Jadi ini sama dengan 20x pangkat 3 dikali X pangkat 4 plus 2 pangkat 4 ditambah 5x pangkat 4 plus 1 ln 5. Nah, itu contoh 2. Terus kita lihat contoh yang lain. Ini kalau kita integralkan. Nah, ini jawabannya kita pindahkan dulu ya.
Ya, ini kita misalkan U-nya X pangkat 3, jadi kita punya du dx itu adalah 3x kuadrat. Oke, atau ini x kuadrat dx itu sama dengan du per 3. Ya, jadi soal ini kalau kita selesaikan ini kita pakai substitusi. Ini 2 pangkat u x kuadrat dx nya sama dengan ini. Jadi du per 3 ini sama dengan 1/3. Nah, integralnya ini sama dengan 1/ln 2 dikali 2 pangkat u plus c. Ya, ini dituliskan dulu di sini ya. Jadi integral a pangkat x dx itu adalah a pangkat x per ln a ya, plus c. Nah, ini kita kembalikan u-nya. Jadi ini kita peroleh 1/3 ln 2 dikali 2 pangkat x pangkat 3 plus c. Nah, ini jawabannya ya. Definisi. Nah, ini kita punya a bilangan positif tidak sama dengan 1, maka y sama dengan logaritma basisnya a dari x jika x-nya sama dengan a pangkat y. Nah, kita lihat hubungannya. Ini logaritma basis bilangan natural, logaritma basis bilangan natural x itu sama dengan ini ya, ln x, terus inverse-nya itu adalah eksponensial x. Nah, terus ini diperumum dengan a pangkat x, dan inverse-nya adalah logaritma basisnya a untuk x. Jadi kita punya ini logaritma dengan basis bilangan natural itu adalah ln. Nah, kemudian kita dari definisi ini kita punya ini, maka ln x ini sama dengan logaritma, kalau dari sini ln x itu sama dengan logaritma basisnya e dari x-nya sendiri itu adalah a pangkat y ya. Terus logaritma basis e ini sama aja dengan ln, di ln a pangkat y, atau di sini kita akan punya y ln a. Ini bolak-balik terus ya. Nah, jadi logaritma basisnya a untuk x ini sama aja dengan, nah dari sini ya, ini sama dengan ln x per ln a. Nah, terus kalau kita hubungkan dengan aturan turunan, ini turunan dari logaritma basisnya a untuk x
ini sama dengan turunan dari ln X ln A. Ini yang ada variabel X nya cuma ln X aja ya, jadi turunannya itu adalah 1/X ln A, karena ln A nya dianggap konstanta. Nah, kita lihat contohnya. Ini kita punya Y sama dengan logaritma basisnya 10 dari X pangkat 4 ditambah 13. Turunannya itu tadi ya, dx logaritma AX itu adalah 1/X ln A. Jadi ini akan sama dengan d/dx itu 1/U, karena ini di dalam ininya X pangkat 4 ditambah 13 ya, dikali basisnya itu adalah 10 dikali turunan yang ada di dalam sini ya, turunan ini adalah 3x 4 kali X pangkat 3 ya, jadi ini sama dengan 4x pangkat 3 per X pangkat 4 plus 13 dan 10. Nah, ini fungsi-fungsi A pangkat X, terus X pangkat A dan X pangkat X. Ini kalau kita bandingkan di grafiknya seperti ini ya. Yang ini X pangkat X, terus ini A-nya kita pilih 2, jadi ini adalah 2 pangkat X seperti ini. Terus ini adalah X kuadrat, yang biru itu adalah X kuadrat. Nah, ya, ini jangan sampai keliru dengan fx sama dengan A pangkat X. Ini adalah fungsi eksponensial dengan basis A ya. Terus ada lagi ini X pangkat A, ini adalah fungsi pangkat. Nah, kalau kita punya ini turunannya adalah A pangkat X dan A, sedangkan turunan dari X ini adalah A dikali X pangkat A min 1. Jadi berbeda ya. Oke. Nah, untuk integral nih, integral X pangkat A untuk fungsi pangkat ini X pangkat A dx itu adalah X pangkat A plus 1 per A plus 1 plus C. Di sini syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan min 1. Ini ada ya, menegaskan yang ini kalau dx pangkat AX turunannya ini. Contoh ini kita coba kerjakan ya. Dengan cara yang pertama, ini Y sama dengan X pangkat X, ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat X ln X. Terus kita gunakan aturan rantai untuk turunan fungsi eksponensial ini.
Jadi dxy itu sama dengan dx dari e pangkat x ln x, ini sama dengan e pangkat x ln x dikali turunan dari x ln x, yaitu ln x ditambah x turunan ln x itu adalah 1/x. Jadi ini sama dengan ln x plus 1. Nah, untuk yang bagian ininya, ini sama dengan ini ya, x pangkat x pangkat x ya. Ini jadi turunannya sudah kita peroleh. Nah, cara yang kedua kita pakai turunan logaritma, diferensial logaritma. Jadi kalau kita punya y sama dengan x pangkat x, ini sebenarnya sama aja ya. Kedua ruas kita lonkan, ini jadi x ln x. Ini kita turunkan dx dari ln y sama dengan dx dari x ln x. Ini turunannya adalah 1/y dikali dy x, ini sama dengan turunannya itu adalah ln x ditambah x, ya ditambah turunan dari x ln x. Kita langsung aja, ini adalah ln x plus 1. Jadi dxy ini adalah y dikali ln x plus 1. Y-nya itu adalah x pangkat x. Ya, jadi dengan cara pertama atau cara kedua kita peroleh di sini hasilnya sama. Ini contohnya lain untuk integral ya. Integral dari a pangkat x, ini diingatkan kembali, ini adalah 1/ln a dikali a pangkat x. Jadi ini jawabannya. Ini kita misalkan u-nya itu adalah 1/x, jadi du per dx itu adalah minus x pangkat min 2 atau min 1/x kuadrat ya. Jadi dx-nya, atau di sini ini kita peroleh dx dikali silang ya, sebenarnya dx sama dengan min sebentar. Jadi nih dx per x kuadrat ini minus sama dengan du. Jadi soal yang di atas itu bisa kita tuliskan sebagai ini ya, ini batasnya kita ini dulu a dan b dulu. Ini 5 pangkat u, ini dx per x kuadratnya itu adalah min du, terus kita integralkan dengan aturan di sini, ini akan sama dengan 5 pangkat u minus 5 pangkat u per ln 5 ya. Batasnya a dan b. U nya kita kembalikan, ini jadi min
5 pangkat 1 per X per 5, batasnya dari setengah sampai 1, atau ini sama dengan min 5 pangkat 1 per 1 per 5 minus dari minus jadi plus 5 pangkat 1 per 1 per 2 dibagi ln 5. Ini jadi min 5 ln 5 ditambah 25 per ln 5 atau 1 per ln 5. Ini 25 dikurangi 5 ya, jadi 20. Nah, kalau di buku katanya ini mendekati 12,43. Aplikasi dari fungsi logaritma dan eksponensial itu adalah salah satunya ini ya, pertumbuhan dan perubahan eksponensial. Nah, kita bisa aplikasikan di model pertumbuhan penduduk seperti ini. Jadi pada permulaan tahun 2004 penduduk dunia itu mencapai 6,4 miliar. Nah, terus diperkirakan tahun 2020 penduduk itu akan mencapai 7,9 miliar. Nah, nilai ini tuh diperoleh dari mana? Nah, jadi masalah pertumbuhan penduduk ini bisa diselesaikan dengan suatu model matematik dengan model pertumbuhannya itu adalah suatu fungsi f terhadap waktu. Nah, dengan waktu ke 0 itu atau waktu awal itu adalah tahun 2004. Nah, kemudian pertambahan penduduk atau pertambahan populasi itu adalah delta Y dengan ini ya, kelahiran, jadi pertumbuhannya sudah termasuk kelahiran dikurangi kematian. Ini pertambahan populasi ini bergantung pada suatu waktu delta T. Nah, pertambahan populasi ini sebanding terhadap ukuran populasi pada awal periode dan panjang periode tersebut. Nah, itu jadi model pertumbuhan tadi itu akan memenuhi ini, delta Y sama dengan KY delta T, atau kita akan punya persamaan ini, perubahan pertumbuhan populasi terhadap perubahan waktu itu adalah KY. Ya, terus dalam bentuk limit kita peroleh ini dy dt sama dengan KY. Nah, bentuk persamaan diferensial ini untuk K positif kita akan punya populasi yang tumbuh atau bertambah banyak, namun ketika K-nya negatif populasinya berkurang. Nah, untuk masalah yang tadi pertumbuhan populasi dunia itu dari penelitian sebelumnya ya, ini referensinya kurang jelas ya, tapi di masalah ini konstanta dari pertumbuhan populasi itu mendekati 0,0132. Nah, masalah di atas ini bisa kita cari solusinya ya, jadi solusi dari persamaan diferensial ini dituliskan PDF. Persamaan diferensial dy dt sama dengan kx itu akan mempunyai solusi dengan ini ada syaratnya, syarat awal yaitu pada saat t sama dengan 0 y-nya sama dengan y0. Nah, jadi kita punya persamaan diferensial ini variabelnya kita pindahkan ke sisi yang sama. Jadi kita akan punya dy per y
sama dengan K dt. Kemudian kita integralkan dy per y sama dengan integral K dt. Hasil integralnya itu adalah ln y sama dengan kt. Nah, konstantanya dikumpulkan di ruas kanan semuanya. Terus kita substitusikan syarat awalnya. Ini syarat awalnya kita substitusikan ketika t sama dengan 0. Itu kita peroleh ln y0 sama dengan, ini k kali 0 jadi 0 ya, ditambah c. Terus ini kita selisihkan, jadi ln y min ln y0 sama dengan k t. Atau kita peroleh ini dengan sifat ln. Jadi ln y min ln y0 itu adalah ln y per y0 sama dengan kt. Kemudian kita operasikan dengan fungsi inversenya. Fungsi inverse dari ln itu adalah eksponensial. Jadi ya ini eksponensial dari ln y per y0 ini sama aja dengan y per y0 ini sama dengan eksponensial k t ya. Jadi solusinya kita peroleh y sama dengan y0 kali eksponensial pangkat k t. Nah, tadi kita ulangi. Jadi ketika k-nya positif terjadi pertumbuhan eksponensial, ketika k-nya negatif terjadi peluruhan eksponensial. Permasalahan persamaan diferensial tadi yang dy per dt sama dengan kt terus dengan nilai awal pada saat t sama dengan 0 mempunyai atau y-nya ini sama dengan y0. Ini adalah syaratnya ya. Nah, ini solusinya tadi sudah ditemukan. Y sama dengan y0 E pangkat kt. Nah, kita kembali ke masalah populasi dunia, yaitu pada saat T sama dengan 0. Nih, y0-nya itu adalah 6,4 miliar. Ya, terus tadi karena K-nya ini kita pakai yang 0,0132, jadi 2000 T sama dengan 0 itu, waktu ke 0 itu adalah tahun 2004. Jadi tahun 2020 itu adalah T ke 16. Jadi kita pakai fungsinya Y ke 16 itu adalah 6,4, ya nolnya E pangkat 0,0132 dikali 16. Dan ini nilainya mendekati ke 7,9 miliar. Nah, dari contoh di atas ini ada pertanyaan, bagaimanakah atau kapan populasi dunia menjadi 2 kali lipat. Ya. Jadi 2 kali lipat berarti kan 2 dikali yang asalnya di
Ini pada saat T sama dengan 0, populasinya 6,4 miliar. Terus T-nya berapa? Nah, ini 12,8 miliar. Itu T-nya di tahun berapa? Jadi kita pakai masih persamaan ya, yang bintang ini. Nah, dan persamaan bintang kita peroleh 12,8 itu sama dengan Y0 nya itu adalah 6,4 E pangkat 0,0132 dikali T. Atau kita peroleh di sini 2 sama dengan E pangkat 0,0132 kali T. Kita lonkan, lon 2 sama dengan 0,0132 T. Jadi T-nya itu adalah ln 2 per 0,0132. Ini sama dengan 53. Jadi pada tahun 53 atau kita di tahun 2000 ditambah 2004 ya. Jadi 2057 ya. Populasinya akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Nah, pertambahan kali lipat ini waktu pengganda. Jadi kalau T itu adalah waktu pengganda, kita akan punya ini Y T plus T per Y di T akan sama dengan Y0 E pangkat K T plus T. T besar ini adalah waktu penggandaannya ya. Ini Y0 E pangkat K T. Ya, ini akan sama dengan Y0 nya saling membagi E pangkat T juga saling membagi, jadi yang tersisa itu adalah ini jadi Y0 E pangkat K T besar per Y0. Yang ini karena waktunya jadi mengganda ya, ini katanya jadi seperti ini. Nah, terus fungsi atau pertumbuhan eksponensial itu kita akan mengikuti ini fungsi ini ya. Ini adalah fungsi pertumbuhan eksponensial. Nah, dilihat di kelemahan dari model dengan pertumbuhan eksponensial ini, jadi populasinya akan bertambah terus sampai ke tahingga, jadi naik terus. Padahal pada kenyataannya seperti populasi itu kan tergantung pada ruangnya, jadi dia akan pada akhirnya nanti akan terbatas dengan kemampuan daya tampung dari bumi ini ya. Nah, kita pakai model yang baru yang itu disebut model logistik. Nah, ini model logistik ini seperti ini, jadi laju pertumbuhan itu sebanding terhadap besar populasi Y maupun terhadap selisih L minus Y, dengan L-nya itu adalah populasi maksimum yang dapat ditunjangnya. Nah, sehingga diperoleh persamaan diferensial seperti ini. Ini adalah model logistiknya. Nah, yang ini L min Y-nya itu adalah
model logistiknya. Nah, ini adalah jadi nanti fungsinya, grafik fungsinya akan seperti ini. Jadi lama-lama populasi itu akan bertambah, tapi pada saat mendekati daya tampung lingkungannya, populasinya akan stabil atau tetap. Nah, aplikasi lainnya yaitu peluruhan radioaktif. Ini masih memakai model ini ya, model yang sama dengan nanti solusinya itu adalah ini solusi dengan nilai awal pada saat T sama dengan 0, kita punya Y sama dengan Y0. Jadi nanti solusinya itu adalah Y sama dengan Y0 EKT. Nah, ini disebut peluruhan itu karena K-nya negatif. Nanti untuk peluruhan itu fungsinya akan terlihat seperti ini. Ya, grafik biru. Ini ada contoh, misalkan ada karbon 14. Ini karbon 14 itu adalah isotop karbon, suatu zat radioaktif. Nah, karbon 14 ini mempunyai waktu paruh. Waktu paruhnya itu adalah 5.730 tahun. Jadi dalam waktu 5.730 tahun, massa karbon itu akan tinggal setengahnya. Nah, sini yang ditanyakan, jika pada saat T sama dengan 0, beratnya itu sama dengan 10 gram. Nah, berapa yang tersisa setelah T 2000 tahun? Nah, yang harus kita cari itu adalah konstanta waktu paruhnya. Nah, dari persamaan ini kita harus tentukan nilai K-nya. Nilai ini. Jadi pertama kita tentukan dulu nilai K-nya. Jadi yang asalnya 1 gram terus jadi setengah. K waktu paruhnya adalah 5.730 tahun. Terus kedua ruas kita lonkan, ini jadi ln 1 min ln 2 sama dengan ln dari E, ini hasilnya 5.730 K. Ln 1 itu adalah 0, jadi kita peroleh ini adalah min ln 2 dengan 5.730 K. Jadi K-nya mendekati min 0,00121. Nah, jadi ini pertanyaan, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 10, Y0-nya, terus E pangkat K-nya adalah minus 0,00. Ini 0-nya kurang satu lagi. 0,121 dikali 2000. Ya. Hasilnya ini jumlahnya akan mendekati 7,85 gram. Ya, itu contoh untuk peluruhan radioaktif. Aplikasi lainnya yaitu hukum Newton tentang pendinginan. Hukum Newton tentang pendinginan mengatakan bahwa laju sebuah benda mendingin
atau memanas itu akan berbanding lurus dengan selisih suhu di antara benda tersebut dengan medium sekelilingnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ada benda dengan suhu awalnya T0. Nah, benda ini disimpan di ruangan dengan suhu T1. Nah, jadi suhu benda pada waktu T, atau ini notasinya ini ya, maka berdasarkan hukum Newton itu akan memenuhi persamaan ini. Ya, jadi dt besar, suhu, perubahan suhu terhadap perubahan waktu itu adalah mengikuti konstanta perubahan suhunya dikali T min T1. Nah, kita lihat di contohnya. Contoh, suatu benda dikeluarkan dari pemanas bersuhu 350 Fahrenheit. Kemudian ruangan suhunya 70 Fahrenheit. Nah, jika dalam waktu 1 jam suhu benda tersebut berubah menjadi 250 Fahrenheit. Nah, yang ditanyakan berapa suhu benda setelah 1 jam. Setelah 3 jam. Setelah 3 jam. Nah, ini kita jawab tadi perubahan suhu berdasarkan hukum Newton itu akan memenuhi ini. Perubahan suhu dibagi perubahan terhadap perubahan waktu itu adalah suatu konstanta dikali T min T1. Nah, kita pindahkan variabel waktu dan variabel konstanta, kemudian kita integralkan. Hasilnya ini adalah ln mutlak T min T1 sama dengan K dikali T. Atau kemudian ini kita kalikan dengan, maksudnya kita komposisikan dengan operator eksponensial. Jadi ini eksponensial itu inverse dari fungsi ln. Jadi kita peroleh T min T1 sama dengan E pangkat K T plus C. Ya. Terus karena suhu ruang itu adalah 70, jadi T min 70 sama dengan E pangkat. Oh, maaf, tadi ada yang salah. Di sini ada konstantanya. Terus nah, ini jadi plus C. Nah, kita misalkan E pangkat C itu adalah C1, jadi ini kita peroleh T min 70 kali KT kali C1. Nah, di sini kita punya ini suhu benda pada saat T0. Ya, T0-nya itu adalah 350. Pada saat T sama dengan 0, jadi 350 min 70 sama dengan E pangkat K dikali 0, C1. Jadi C1-nya adalah 280. Jadi kita punya solusi dari persamaan diferensialnya. Jadi solusi persamaan diferensialnya itu adalah T pangkat ini fungsi T terhadap fungsi suhu terhadap waktu itu adalah 70. Yang 70-nya dari sini ya. Ini kan
dari sini ini kita peroleh 350 ya. Dari sini yang atasnya ya, jadi kita peroleh T sama dengan 70 ditambah C1EKT, atau bisa kita tuliskan ini 70 sama dengan konstantanya 280 EKT. Nah, yang belum kita ketahui adalah ini konstanta perubahan suhunya. Tadi diketahui ini ada perubahan suhu dalam waktu 1 jam. Kita substitusikan, jadi pada saat T sama dengan 1 suhunya 250. Jadi kita peroleh T1 250 sama dengan 70 ditambah 280 EK1. Ya, jadi di sini ya, ini 250 kurangi 70 180 sama dengan 280 E pangkat K. Jadi E pangkat K itu sama dengan 180 per 280. Jadi K-nya, nah K-nya sama dengan ini. Ya, yang ini kita komposisikan dengan operator ln, karena ini inverse-nya ya. Jadi kita komposisi dengan ln, ya ini jadi dilonkan. Jadi kita peroleh ini adalah K, ini ln 180 per 280. Jadi K-nya itu mendekati, kalau kita pakai kalkulator ya, ini min 0,0 harusnya min 0,44183 ya. Jadi kita peroleh persamaan perubahan suhunya, nih persamaan perubahan suhu benda ini memenuhi 70 ditambah 280 E, konstantanya adalah min 0,44183 kali T. Nah, tadi yang ditanyakan adalah suhu setelah 3 jam. Jadi pada saat T sama dengan 3, nih T3 itu adalah 70 ditambah 280 E pangkat minus 0,44183 dikali 3. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, suhunya akan mendekati 144,4 Fahrenheit. Kalau kita lihat grafiknya, itu akan memenuhi grafik biru ini ya. Jadi ini grafiknya. Jadi makin lama suhunya akan mendekati ke suhu ruang di 70 Fahrenheit. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini modelnya hampir sama dengan model logistik ya. Jadi ada batas minimumnya. Kalau sebelumnya, karena yang sebelumnya kalau pertumbuhan populasi itu ada batas daya tampung. Kalau di suhu ini ada batas dengan suhu ruang. Aplikasi lainnya
itu adalah bunga majemuk. Misalkan di bank kita simpan uang $100 dengan bunga majemuk 12%. 12% ini adalah bunga per tahunnya ya. Bunga per tahunnya 12%. Cuman bunganya dihitung per bulan. Bunganya dihitung per bulan. Jadi bunga per bulannya itu adalah 12% dibagi 12 atau bunganya 1%. Ya. Nah, maka di akhir bulan pertama itu akan bernilai 100 ditambah bunganya. Jadi kalau ini diuraikan itu adalah diperoleh dari $100 ditambah 100 dikali bunganya 1%. 1% itu dituliskan seperti ini. Ya. Jadi ini terus di akhir bulan kedua kita peroleh bunganya, maksudnya tabungannya akan bernilai 100 dikali 1,01 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi di akhir tahun atau di bulan ke-12 nilai tabungan itu akan bernilai seperti ini ya. Nah, secara umum, jika kita menyimpan uang di bank sejumlah A0 dengan bunga majemuk 100% ya, 100% secara majemuk untuk setiap tahun, maka modal atau uang tabungan kita akan bernilai AT ya, atau memenuhi persamaan ini ya. A0 ditambah 1 plus R per N. R itu adalah bunganya, tingkat bunganya, R-nya. N itu adalah tahunnya ya. Jadi nah, itu kita lihat contohnya. Contoh di buku di contoh 5 ya. Jadi misalkan Dono menyimpan uang $500 di bank, kemudian bunga majemuknya bunga majemuk harian sebesar 4%. Yang ditanyakan nilai di akhir tahun, nilai tabungan di akhir tahun ketiga. Nah, di sini R-nya itu adalah 0,14 ya. 0,14 itu diperoleh dari, ini harusnya bukan 0,14, ini 0,04. R-nya 0,04 diperoleh dari ini 4% ya, dari 4% ini. Kemudian nah, karena bunga majemuknya dihitung harian, jadi kita punya N-nya itu adalah hari perhitungan bunganya, jadi 365 hari ya. Jadi ini akan memenuhi ya, tadi persamaan bunganya kita tuliskan dulu ya. Jadi A terhadap waktu itu adalah A0 dikali 1 plus R per N dikali NT.
Jadi A di sini ini adalah 500. Ini ya, awal kita menyimpan tambah 1, R-nya 0,04, bunganya, terus perhitungannya setiap hari, jadi 365, 365, waktu perhitungan bunganya dikali tahunnya 3. Jadi kita peroleh ini di akhir tahun ketiga itu sekitar 563,74 dolar. Nah, perhatikan kalau ini bunga majemuknya dijalankan secara kontinu. Jadi untuk periode N menuju ke Tahingga, maka kita punya ini limit N menuju ke Tahingga 01 plus R per N kali NT. Nah, ini sama aja dengan limit N menuju Tahingga A0 1 plus R per N. Nah, N yang di atas, yang ini, nah yang ini kita ya jadi seperti ini dikali 1 ya. Oke. Jadi kita akan peroleh ini sama aja dengan A0 limit dari 1 plus H dikali 1 per H dengan H-nya itu adalah R per N. Ini dikalikan R T. Oh, T-nya harusnya ini bukan dibagi ya. Ini harusnya dikali. Nah, seperti ini. Nah, yang bagian ini sama dengan bilangan natural, limitnya menuju ke E. Jadi ini sama dengan A0 E pangkat RT. Ya, jadi pada akhirnya nilai tabungannya itu akan menuju ke bilangan A0 E pangkat RT. Nah, kita peroleh teorema A di sini limit H menuju 0 dari 1 plus H pangkat 1 per H itu adalah bilangan natural. Ini sebenarnya dari masalah bunga majemuk kontinu tadi ya. Jadi tadi itu limit N menuju Tahingga dari 1 plus R per N per R. Nah, ketika kita misalkan ini N menuju Tahingga jadi limit R N menuju Tahingga sama aja dengan limit dari H ketika dia menuju ke 0 ya. Jadi limitnya ini akan sama dengan 0. Nah, itu terus kita balik lagi ke contoh tadi. Jadi ketika kita punya kasus fungsi kontinu dari bunga majemuk pada waktu T yang tadinya kita punya persamaan bunga majemuk itu adalah ini terus N per R dikali N kali T seperti ini akan sama dengan A0 E pangkat R kali T.
karena awal menabung itu $500, terus bunganya itu adalah 0,04 per tahun. Nah, ini pada tahun ketiga nilainya akan sama dengan $563,75. Oke, nah selanjutnya persamaan diferensial linear orde pertama. Nah, ini tidak semua persamaan diferensial dapat dipisahkan. Contohnya persamaan ini. Kalau yang tadi kita punya masalahnya itu adalah dy per dt sama dengan ky. Jadi kita lihat, kita akan punya ini. Jadi variabel y-nya kita kumpulkan, terus ini ada konstanta, kita kumpulkan dengan variabel waktu ya, jadi bisa kita integralkan. Namun kalau persamaan ini tidak bisa kita pisahkan dengan sisi y atau sisi x ya. Nah, namun persamaan diferensial di atas bisa disusun dengan bentuk ini, bentuk dy dx px dikali y sama dengan qx, dengan p dan q itu adalah fungsi terhadap variabel x. Nah, persamaan ini kita sebut persamaan diferensial linear orde pertama. Diferensial linear orde pertama. Nah, atau bentuk di atas itu bisa kita tuliskan seperti ini ya, dxy ditambah px y sama dengan qx. Dx itu adalah operator turunan, i-nya adalah operator identitas, nah ini dx dan i operator turunan dan operator identitas ini merupakan operator linear. Nah, masalah ini akan mempunyai solusi ya. Solusinya sebenarnya solusi khusus ini dengan adanya syarat awal. Ya, syarat awal itu biasanya misalnya y sama dengan b ketika x sama dengan a dengan ini, kemudian nilai a dan b-nya ini diketahui. Ya, jadi kondisi ini disebut syarat awal. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan linear orde pertama atau solusinya seperti apa ya, solusi dari persamaan linear orde pertama. Nah, tadi kita tahu persamaan linear orde pertama bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ini kedua ruas kita kalikan e pangkat integral px dx. Jadi akan kita peroleh ini e pangkat integral px dx dy dx ditambah ya bentuk ini ya, ini kita bisa peroleh dari turunan nih y e pangkat integral
px dx ya. Jadi kalau ini kita turunkan, kita lihat ya turunannya. Ini turunan, ini kita pakai turunan parsial untuk turunan perkalian dua fungsi. Jadi kita peroleh ini turunan y terhadap x dikali e pangkat integral px dx ditambah y dikali turunan ini fungsi yang kedua. Turunan fungsi yang kedua itu adalah e pangkat integral px dx dikali turunan ini, turunan dari integral px dx itu adalah fungsi px. Itu adalah px. Jadi atau kita peroleh ini e pangkat integral px dx dikali dyx ditambah y px ya. Ya, ini sama dengan yang ini. Ya, ini sama persis. Jadi ruas kirinya bisa kita tuliskan ini sebagai dx dari y e pangkat integral px dx ya, sama dengan e integral px dx qx. Kemudian kedua ruas kita integralkan. Ini kita integralkan, jadi integral dari y e pangkat integral px dx ya, ini sama dengan ini ada yang salah, ini integral dari dx ini ya, sama dengan integral dari e integral px dx qx dx. Nah, karena ini operatornya saling inverse, yang ini jadi kita peroleh ini y e pangkat integral px dx sama dengan integral pangkat atau urutannya kita ganti ya, menjadi qx e pangkat integral px dx atau y sama dengan, nah ini kita pindah ke ruas kanan, jadi e pangkat min px dx ya. Jadi solusinya itu adalah seperti ini. Nanti kalau kita lihat di contoh ini jadi lebih mudah, tapi yang perlu kita ingat itu adalah prosesnya ya. Terus harus kita ingat yang jadi ini P-nya apa, harus kita ingat itu PX-nya dan QX-nya berapa. Nanti tinggal kita substitusikan ke solusi akhirnya, itu adalah ini. Kita lihat contohnya. Nih, contoh kita punya persamaan diferensial nih, dy dx ditambah 2 per x y sama dengan sinus 3x per x pangkat 3. Nah, tadi kita ingat bentuk umum persamaan diferensial orde pertamanya itu adalah dy dx ditambah px y sama dengan qx. Jadi yang harus kita tentukan di sini ini adalah px-nya. Px-nya apa? Itu adalah 2 per x. Kemudian qx-nya kita pilih, ini adalah sinus 3x. Sinus 3x per x pangkat 2. Oh, ini pangkat 2.
Terus solusinya tadi kita peroleh Y-nya itu adalah E pangkat min integral Px dx dikali integral Px dx dikali Qx dx. Jadi ini kita peroleh ini langsung ke pakai persamaannya saja ya. Jadi kita peroleh Y-nya itu sama dengan E pangkat min integral 2/x dikali integral Qx-nya itu adalah sinus 3x per x kuadrat E pangkat integral 2/x dx. Integral 2/x dx itu adalah 2 ln x plus c. Ya, jadi kita peroleh ini adalah E pangkat minus ln 2. Ini integral sin 3x per x kuadrat E pangkat 2 ln x. Ya, atau ini ada yang salah tulis. Ini harusnya 2 ln x. 2 ln x. Atau bisa kita tuliskan sebagai E pangkat ln x min 2 integral sinus 3x per x kuadrat E pangkat ln x kuadrat dx. Jadi ini sama aja dengan ini operatornya saling inverse ya, eksponensial dan ln itu saling inverse. Jadi kita peroleh ini adalah x pangkat min 2 dikali integral sinus 3x per x kuadrat dikali x kuadrat dx. Ini saling inverse, jadi ini sama dengan 1 per x kuadrat sama dengan 1 per x kuadrat karena ini min 2 ya, dikali integral sin 3x. Integral sin 3x itu adalah min 1 per 3 cos 3x ya. Ini plus C. Jadi ini adalah solusinya seperti ini. Nah, contoh yang lain, masalah lainnya pada persamaan diferensial ini adalah masalah kelistrikan. Masalah kelistrikan itu memenuhi rangkaian listriknya itu seperti ini. Ini rangkaian listriknya seperti ini. Rangkaian listrik itu memenuhi hukum Kirchhoff. Nah, ini memenuhi persamaan LdI per dt tambah RI sama dengan ET. Dengan L-nya ini adalah induktor. Induktor ini satuannya Henry. Kemudian I ini adalah arus. Satuannya ampere. Kemudian R itu adalah hambatan.
satuannya ohm, dan E itu adalah tegangan, satuannya volt. Nah, kemudian kita lihat contohnya, kita pakai ini ya. Nah, ini ada contoh dengan rangkaian listrik seperti ini. Diketahui L atau induktornya itu adalah 2 Henry, kemudian R hambatannya 6 ohm, tegangannya itu adalah 12 volt, diketahui katanya jika I sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, yang ditanyakan I pada waktu T-nya. Tadi kita punya persamaan Henry-nya itu adalah persamaan Kirchhoff-nya, maksudnya ini dI per dt ditambah R I sama dengan T. Nah, tadi pada masalah persamaan diferensial order pertama, ini kita analogikan aja ya. Ini sama aja dengan dy X ditambah Vxy sama dengan Qx. Seperti ini. Jadi kalau kita ratakan, ini persamaannya harus dirubah ke ini dI per. Kita substitusikan dulu masalah di contoh ya. Jadi kita akan punya 2 dI per dt ditambah 6I sama dengan 12. Atau kita bagi 2 semuanya, kalikan setengah. Ini kita peroleh dI per dt ditambah 3I sama dengan 6. Nah, bentuknya mirip dengan yang ini. Kita ini ya, P-nya sini jadi PX-nya itu adalah 3, QX-nya itu adalah 6. Terus solusinya ini ya, jadi di sini I-nya ya di kondisi umumnya sini ini ya yang disebut P, T-nya itu adalah 3, T-nya adalah 6. Jadi I, ini yang jadi masalahnya di sini adalah I. Kalau di secara umum itu Y ya. Jadi ini E pangkat min integral 3 dt dikali integral 6 E pangkat integral 3 dt dt. Ini sama dengan E pangkat min 3t kali integral 6 E pangkat 3 t dt. Ini 6 harusnya, bukan E. Ini 6. Ya, jadi I-nya ini sama dengan E pangkat min 3t
dikali 6/3 E pangkat 3T plus C. Terus kita punya kondisi awal yang atas, ini kondisi awal ini ya. Kita substitusikan kondisi awalnya, jadi pada saat T0 I-nya sama dengan 0, jadi I 0 sama dengan 0, jadi ini 0 sama dengan E pangkat min 3 kali 0 dikali 2 E pangkat 0 ditambah C. Jadi kita lihat C nya itu adalah sini, ini 0 dikali 1 kali 2 plus C, jadi C nya itu adalah min 2. Jadi kita punya di sini persamaan arusnya itu adalah E pangkat min 3T dikali 2 E pangkat min 3T dikali ditambah C. C nya itu adalah min 2. Ini min 2, jadi ini akan sama dengan kita kalikan ini jadi 2 karena pangkatnya jadi pangkat 0, terus ini jadi min 2 E pangkat min 3T ya. Jadi persamaan arus terhadap waktu itu adalah ini. Nah, kalau kita limitkan untuk T-nya menuju Tahingga, jadi arusnya itu akan menuju ke 2. Nah, Ibu cukupkan materi di video ini. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.